Welcome to my channel Indo Jones. Untuk vlog pertama saya ini, saya ingin berbagi soal pengalaman saya dalam membeli motor Harley Davidson. Motor Harley Davidson yang saya beli ini tipe Electra Glide Police tahun 2007. KM-nya baru 18.000. Tapi kondisi fisiknya tidak representatif seperti odometer yang tertera. Tapi karena udah ngepet banget, tetap saya beli. Tips pertama, bawa mekanik yang ngerti kendaraan terkait di mana memungkinkan. Kecuali bro and sis memang keahliannya atau mata pencariannya itu ada di bidang ini supaya nggak nyesel nanti di kedepan harinya. Tips kedua, luangkan waktunya untuk bertanya-tanya secara detail. Penjualnya akan ngerti lah bahwa kalian itu pembeli yang serius, jadi tidak akan keberatan kalau bertanya-tanya kayak gitu. Kalau keberatan ya langsung cap saja dari situlah, dari tanda-tanda penjualnya itu meragukan gitu. Per hari ini motor ini udah parkir di bengkel selama 1 bulan sambil nunggu spare part sama proses eliminasi atas kendala dari motor ini. Berikut saya bacakan ya daftar perbaikan dan servis yang saya lakukan biar aman dan tentram nih kalau dipakai dikendarain nanti pas saya bawa pulang. Jadi ini salah satu yang saya perbaikin ini top tier gasket ya, top tier gasket ini yang di bagian sini nih ya, itu ada bocor jadi harus dibongkar mesinnya dan ini ya lumayan lah kerjaannya nggak mudah gitu. Terus lampu rotator juga sempat mati nih, yang ini nih ya. Terus ini juga antenanya nih sempat kendor, tapi ya ini udah diperbaikin, udah dipasangin karet lagi. Karetnya kemarin nggak ada, jadi sekarang udah lebih paten gitu. Terus indash slotnya juga longgar nih yang bagian sini nih. Yang sini nih kalau dikendarain pokoknya dia koplok itu jadi berisik sekali gitu. Jadi ya nggak enak lah, jadi udah diperbaikin itu. Terus sama engsel sidebox nih yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini ada empatnya juga udah nggak ada gitu engselnya, nggak tahu gimana caranya tuh, jadi engsel tuh bisa hilang gitu, jadi akhirnya udah kita ganti itu. Terus juga sempat ada error code yang P0661 yaitu intake manifold sensor. Ternyata kalau diganti air intake yang aftermarket itu sebenarnya ada emulator, ada colokan emulatornya itu yang harus dicolok. Karena sensor aslinya itu ada colokannya di sini. Sekarang karena diganti colokan yang nggak dicolok, jadi dia akan error gitu. Jadi dia intake manifoldnya dibilang nggak ada atau gimana gitu. Sekarang udah dipakai emulator, udah aman. Terus juga ada bor lubang pernya gini. Ini per standarnya ini nih, sebelumnya tuh dia suka nggak mengunci gitu. Jadi akhirnya pernya mungkin kendor. Jadi pernya ini kita udah ganti yang baru, terus dipasangin lubangnya lagi gitu. Terus juga kail kursi nih, kail kursi juga udah di custom made karena sebelumnya juga nggak ada, hilang kali ya. Terus juga kancing bawah tuas rem nih, dari tuas rem ini kuncinya nih, kunciannya nggak ada nih, jadi dia koplok-koplok gitu, jadi sekarang udah aman gitu. Terus crash bumper depan nih, crash bumper depan nih kemarin tuh wah udah buluk banget, dan sekarang ini kebetulan udah dapet spare partnya nih second, tapi masih bagus ya. Jadi itu udah diganti juga gitu. Terus juga seal clap. Oh ya, ini seal clap ini nih sebelumnya nih namanya beli dan kita nggak tahu nih dalam-dalamannya kan kita nggak bongkar nih. Ternyata akan ada sedikit bocor dan keluar minyak-minyak gitu. Jadi artinya seal clapnya robek. Jadi seal clapnya ini dibongkar lagi, terus ganti seal clapnya ada 4. Jadi harus beli, dan itu seal clapnya juga nggak gampang nyarinya.
Terus kalau ganti seal klep, otomatis compression gasket di sini nih juga udah harus diganti. Nggak mungkin kita pakai lagi yang lama gitu. Nggak mungkin kita lem-lem gitu. Jadi compression gasket ya lumayan lah ya, itu nggak bukan barang-barang murah, walaupun itu cuma kayak kertas asbes gitu. Terus juga sebelumnya nih waktu saya beli nih ada backseatnya nih di sini nih. Backseat di sini, terus ada buat seat packnya juga, tapi dicopot sama pemilik sebelumnya, jadi ya itu harus dibelikan lagi. Akhirnya saya beli, ya lumayan lah, kalau yang tahu spare part Harley ya harganya lumayan. Terus di sini nih kelihatannya nih udah rada bocel-bocel gini, nggak tahu nih yang makainya gimana nih, jadi bocel-bocel terus rontok-rontok. Terus di sini nih kalau dilihat nih bagian-bagian sininya nih, kisi-kisinya catnya juga nyoplok gitu, jadi harus di repaint gitu, di repaint. Nah itu sih udah ketahuan sih sebelum beli nih, jadi ya kayak gitu. Terus sama Harley itu pajak tahunannya itu PKB-nya tuh ya lumayan nggak murah ya. Jadi kalau kita dia ini, waktu saya beli telat 2 tahun. Jadi 2 tahun ya bisa dikira-kira sendiri lah ya, pajak PKB-nya telat 2 tahun, terus bayar denda dan lain-lain ya nambah juga tuh. Terus apa lagi ya? Oh ya, aki itu kalau jarang dipakai, aki kan harus ganti ya. Jadi ini udah harus ganti aki nih. Dan kemarin udah dibelikan akinya, ya lumayan lah, akinya Harley itu yang touring ya khususnya ya. Jadi ya itu sekitar 2,4 juta lah untuk motobat. Ya. Terus selain aki juga namanya udah umur-umur, ini nih harus ganti drive belt. Drive belt itu ya harus, kalau bisa tanya ke bengkel yang ngurusin Harley, kalau ganti drive belt itu harus copotin seluruh assembly dari primary-nya itu nih. Primary semua ini harus copot karena beltnya itu lewat sini nih. Jadi ini semua harus bongkar baru bisa beltnya dikeluarin. Kalau nggak mungkin bisa keluar gitu. Jadi harus bongkar. Jadi lumayan ekstrim lah bongkarnya untuk ganti drive belt. Itu drive belt juga harus ganti, mengingat ini umur ya. Terus sama kuncian ini juga nih, ini kalau nggak cuma ngandelin kunci ini aja nih, ini kadang-kadang bergetar, ininya copot dan ininya juga karena ininya nggak kenceng kuncinya, jadi bisa kebuka gitu. Jadi ya itu dia hal-hal kecil, tapi tetap aja harus diperbaikin, dan ya perbaikinnya juga tidak segampang itu gitu, dan disuruh ngerjain sendiri juga kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Sama ganti list boxnya ya, list boxnya itu namanya udah lama, dia agak kering, jadi harus diganti nih list boxnya, semua full ganti kiri kanan. Terus apa lagi? Oh ya, namanya baru beli Harley itu biasanya itu hal yang pertama yang pada umumnya orang-orang ganti itu sebenarnya ganti oli. Olinya Harley itu ada 3 macam, yaitu oli mesin, oli transmisi, sama primary. Dan itu harus diganti, dan ya lumayan lah kalau ganti olinya seperti ganti oli mobil gitu, bukan oli motor lagi. Nah, semua udah hampir beres. Terus pas dites jalan, knalpotnya keluar asap putih tuh. Artinya ya olinya bocor tuh ke pembuangan. Jadi sekarang lagi troubleshoot nih, apakah mesinnya harus diganti, apakah yang harus ganti pistonnya yang lebih besar, terus plus ring seher, alhasil ya oversize blok mesinnya gitu. Atau opsi keduanya itu tanam boring, jadi ditambahin supaya nggak ganti piston. Tapi ya harus dilihat juga kondisi pistonnya seperti apa. Ini juga kondisi pistonnya pasti buka sih sebenarnya cukup aman, tapi ya nggak tahu juga, namanya baret-baret kecil, oli bisa meresap gitu ke atas, jadi keluar ya lewat ke pembuangan gitu. Jadi ya apapun solusinya itu tidak akan sedikit lah gitu. Dan yang terakhir, paling harus namanya punya motor udah sekeren gini ya mesti harus terlihat kinclong ya. Jadi yang terakhir ya harus full detailing gitu. Full detailingnya ya seperti full detailing mobil lah gitu. Nah, ada yang ngitung nggak tuh, ada berapa banyak tuh yang disebutkan dalam daftar perapiannya? Totalnya ada 25 item. 25 item, banyak ya.
Jadi ya pastikanlah kalau beli motor yang sehat bukan hanya murah, karena kita akan membayar semua itu ke depannya itu kalau bermasalah. Ini sih pembelajaran ya buat bagi yang mau beli moge, karena perbaikannya itu tidak semudah itu gitu. Jadi seperti merek-merek yang tidak semudah seperti merek-merek motor yang ada ATPM-nya di Indonesia gitu. Jangan lupa sebelum beli moge pastikan juga ada referensi montir yang handal gitu dan bisa dipercaya. Kalau tidak, moge kamu akan menjadi titipan bengkel dan seperti lubang hitam gitu yang gak ada dasarnya gitu. Jadi terus aja ya beginilah nasibnya 1 bulan. Jadi menurut pengalaman kalian nih yang pernah beli moge nih, ini kondisinya parah atau enggak nih? Jadi ditunggu aja komennya, like-nya, subscribe-nya. Jadi ya sekian dulu vlog dari Indo Jones. Sampai bertemu di vlog saya berikutnya.